Ya, karena saya tinggal sama mereka, tinggal di gunung-gunung sama Bante Dimala. Kita setiap hari berdana ya. Mm. Saya pernah sampai ke tempat yang paling tinggi itu. Bante Dimala kemarin bilang mas saya, Bante saya diundang Bante sama mereka. Bukan cuma saya Bante yang diundang, Cioka juga diundang. Cioka itu umat yang sering dana ke saya. Mungkin Bante pernah ketemu. Orangnya halus sekali, halus sekali, lembut luar biasa. Dan dia juga disenangi oleh makhluk-makhluk halus. Dia diundang juga. Nah itu kalau kita bisa berdana kepada para dewa, dana dengan tulus, dewa bisa undang kita loh Ci. Makhluk-makhluk gunung yang perkasa itu bisa undang mereka, suruh datang ke tempat mereka. Mm-mm. Jadi kita bisa berdana kepada para dewa, dana berupa bunga-bungahan, dana buah-buahan, dana wangi-wangian. Yang lebih harum dari itu adalah sila. Iya, yang lebih harum dari semuanya adalah sila. Kita bisa diundang sampai ke alam dewa, mudah-mudahan ya. Ya, entar kalau besok entar Bante diundang ke alam dewa, entar Bante ajak Bante. Tapi sampai sejauh ini belum ada undangan. Iya. Nah, itu dana bisa seperti itu. Kita bisa dana kepada para dewa dan kita juga bisa dana kepada para binatang. Ya. Kalau kepada binatang ya terserah Anda. Anda punya binatang apa? Ya, ada binatang liar apa di sekeliling Anda? Ya kasih makanlah. Ya, kasih makanlah. Kucing liar mungkin ada, anjing liar mungkin ada, atau burung-burung atau apa. Ya, nah, itu bisa dadakan. Atau Anda function yang Bante bilang tadi, kita sudah tidak mencuri, malah kita berdana. Kita tidak membunuh, malah kita menyelamatkan begitu. Abaya dana namanya, menyelamatkan. Nah, itu dana. Ya, dana bisa inferior, bisa superior, dana nanti bisa kemana? Keempat hal itu kita bisa berbagi. Ya, yang nanti akan menentukan dana kita menjadi mahadana atau hina dana nanti bukan dari barangnya, ya, bukan dari kualitas barangnya, tapi dari kualitas batin kita. Itu yang harus Anda perhatikan baik-baik. Mahadana seperti itu, ya. Dana selesai buat saya, mungkin tidak terlalu panjang lebar, lengkap, tapi itulah buat saya, cukuplah segitu dana. Ya. Setelah dana selesai, nanti kita masuk ke sila, ke moralitas. Aloba, aloba kita sudah, adosa sudah, ya. Ke sila, nanti kita ke sila. Dananya ke sila, yang mahakusala tingkat kedua. Apa itu sila? Kita semua tahu. Sila itu moralitas. Ya. Atau kalau kita mau gampangnya, sila itu etika. Sila itu tata krama. Sila itu sopan santun. Ya, attitude katanya. Bagaimana kita bersikap. Nah, itulah sila nanti. Baik atau buruk nanti akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Kalau kita sering melanggar sila, hidup kita pasti akan dihantui oleh ketakutan. Ya. Dan sila ini sangat penting Bapak Ibu sekalian buat nanti kita bisa praktek meditasi dengan benar. Ya, karena dia pondasi besar. Pondasi besar ada di situ. Tapi dana pun sama. Jangan Anda pikir silalah cuma mendukung meditasi. Dana pun sangat mendukung meditasi. Bante bilang tadi, kalau Anda dana dengan melepas, Anda biasa melepas. Nanti ketika Anda meditasi, Anda akan terbiasa dengan kebiasaan melepas. Nah, itu dana. Sila adalah pondasi. Kalau bangunan besar begini, pondasinya nggak kuat, ada gempa pasti rubuh Bante ya. Tapi walaupun ada gempa, karena dia pondasinya kuat, pasti nanti tidak akan rubuh. Ya, dan sila adalah pelindung. Pelindung siapa? Untuk ke dalam sila adalah pelindung diri kita. Ya. Untuk keluar sila bisa jadi pelindung dunia. Agar sila kita nanti baik, kita harus punya hiri otapa. Apa itu hiri otapa? Malu. Harus ada rasa malu kalau kita melakukan kesalahan. Ya, jangan sampai ditegur orang. Sampai jangan nanti disalahkan orang. Jangan sampai dikasih tahu orang kita salah gitu. Kalau bisa jangan sebelum orang ngasih tahu kita udah tahu kita salah. Ya.
Jadi sila itu saya bilang adalah tata krama, etika, sopan santun tentang moralitas kita sebagai manusia. Mm. Dan kita memang harus baik jadi manusia. Dan sebagai biku ya sila kami banyak sekali ya Bante ya, 227 ya. Itu yang tertulis Bante, yang nggak tertulis lebih banyak lagi. Ya, jadi intinya kalau kita ingin sila kita baik, ya mau nggak mau kita harus punya hati baik. Kalau kita punya hati baik, kita punya rasa malu, kita tahu malu, kita tahu akibat karma akan seperti apa, ya pasti kita nanti akan sangat berhati-hati dalam bertingkah laku. Karena kita takut nanti karmanya kita yang pasti yang ambil. Ya, itu sila seperti itu. Anda punya 5 sila. 5 itu aja cukup untuk masuk ke dalam surga. Ya, tapi kalau yang pasif, ntar surganya cuma yang di bawah, di emperan. Ya, karena sila nggak bisa dibilang harus selalu pasif. Ada sila yang aktif. Makanya dalam agama Buddha, surga itu banyak, nggak cuma satu. Ada 6 alam surga. Ya, tergantung dana Anda seperti apa, tergantung sila Anda seperti apa. Ya, ya tergantung semuanya ke situ. Jadi sila itu bukan cuma sila pasif yang Anda nanti akan pakai. Anda tidak membunuh, oke. Anda tidak mencuri, tidak berbuat asusila, oke. Anda tidak musawadah, Anda tidak pakai minum-minuman mungkin yang membuat Anda mabuk, kehilangan kesadaran ya. Tapi Anda harus membuat sila Anda jadi aktif. Ya, bukan Pancasila namanya Pancadhamma. Pernah dengar Pancadhamma? Pancadhamma. Ya, satu, dia bukan lagi tidak membunuh, tapi dia menyelamatkan. Ya. Dia aktif silanya, dia tidak pasif, dia tidak membunuh. Udah oke, selesai, tapi nggak selesai. Sila nggak bisa berhenti sampai di situ. Ya, Anda harus menyelamatkan juga. Menyelamatkan siapa? Siapa aja. Mau manusia ke, mau binatang ke, mau siapa ke. Ya, kalau mereka sedang mengalami kesulitan, mereka sedang terancam oleh kematian, Anda tolong, Anda sudah bisa punya sila aktif. Ya, jadi ketika Anda punya sila yang pertama, Anda tidak membunuh, sila Anda masih pasif. Ya, kalau Anda silanya ingin berkembang, maju, ya Anda harus menolong makhluk hidup yang menderita. Selamatkan kalau Anda bisa selamatkan. Ya, itu nomor 1. Sila yang kedua, sama, semua sila itu mesti aktif. Anda tidak lagi mengambil barang orang lain, tapi benar-benar Anda ketika Anda berdana, Anda ingin melepas. Anda intinya bukan dana lagi. Bukan ingin memberi, bukan sasarannya mereka yang Anda beri, tapi sasarannya Anda sendiri. Pengen masuk sampai ke dalam sini. Ini kualitasnya bukan bicara dana, ini namanya nekkhamma. Ngerti nggak nekkhamma? Kalau di 10 parami kan ada dana parami, sila parami, nekkhamma parami. Dana parami itu ya sama memang betul memberi. Tapi ada namanya nekkhamma parami. Murni pelepasan. Tidak ada embel-embel lebih dari situ. Kalau di Myanmar biasanya orang berdana Nibbanasa Pacayaho tu, Nibbanasa Pacayaho tu. Aspirasinya tinggi. Ya, itu dana yang superior Bante bilang, bukan Pancasila tapi Pancadhamma. Ya, Anda tidak lagi mengambil barang orang lain, tapi Anda memberi murni Anda tujuannya ingin belajar melepas. Nekkhamma parami, bukan dana parami lagi. Ya. Karena tujuannya Anda ingin kebebasan. Kedua. Yang ketiga, kamesu misacara, ya, Anda tidak berbuat asusila. Ya, Anda tidak berbuat asusila, tapi Anda abrahmacharya. Ngerti nggak abrahmacharya? Anda walaupun punya suami, Anda walaupun punya istri, tapi setiap uposatha Anda ambil uposatha sila. Ya, Anda tidak berhubungan seksual dengan suami istri Anda, gitulah. Ya, itu namanya brahmacharya. Jadi sila Anda lebih maju lagi. Bukan cuma tidak berbuat asusila, itu sudah Anda hindari, sangat Anda hindari. Tapi Anda maju lebih dari itu. Anda berusaha untuk melatih diri. Ya, menahan diri. Jadi Anda setiap uposatha sila ambil namanya uposatha sila. Anda tidak tidur sekamar dengan suami Anda. Tidak berhubungan seksual dengan suami Anda selama uposatha sila itu minimal. Yaitu Anda
Namanya pancadhamma, bukan lagi ke sila, tapi dhamma Anda kembangkan. Yang keempat, musyawadah. Anda mungkin sudah tidak bicara kasar sama orang. Anda tidak berdusta dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, ya. Terus Anda juga tidak bicara ngejelek-jelekin orang, mecah belah teman-teman, ya. Anda bicara sekarang berubah. Apa yang nggak perlu dibicarakan, nggak perlu dibicarakan. Anda lebih senang diam daripada banyak ngomong. Mm. Nggak penting gosip, udah nggak penting. Ya, nggak penting ngomong gini-gini gitu, nggak penting. Diam menjadi emas. Ya, diam menjadi emas buat Anda. Walaupun Anda bicara, semuanya bermanfaat. Ya, jadi ketika Anda bicara, itu bicaranya lemah lembut, bicaranya sejuk, menyenangkan. Ya, membuat orang yang mendengar itu bahagia. Jadi ketika Anda punya sila pasif, Anda cuma tidak berdusta, Anda tidak fitnah orang, betul ya. Anda tidak bicara omong kosong apa, ya bicara apa adanya. Tapi ada yang lebih bagus daripada banyak bicara. Ya, mendingan jangan banyak ngomong kali ya. Tapi Bante bilang jangan banyak ngomong tadi, Bante ngomong terus ya dari tadi ya. Tapi lain, ngomongnya lain, beda. Maksudnya di keseharian, maksudnya daripada kita banyak ngomong, entah kita ngomong orang sakit hati, kita ngomong tentang kita ngejelekin orang, kita ngomong entar orang jadi musuhan, ya. Kita ngomong yang kedengaran nantinya jadi marah. Mendingan jangan ngomong kali ya. Iya. Puasa ngomong nanti kalau bisa cap gocein. Sama suami juga udah jangan ngomong. Iya. Diem aja. Bukan ngambek ya, sorry ya. Iya, kita lagi puasa, kita lagi latihan atas sila. Makanya kalau Anda sering meditasi, di tempat-tempat saya meditasi biasanya noble silent. Nggak boleh ngomong. Semua yogi nggak boleh ngomong kalau di tempat saya. Ngomongnya cuma sama saya aja. Ya, kalau dia mau ngomong sendiri boleh. Tapi kalau dia ngomong sama orang lain, Bante larang keras. Kamu nggak boleh ngomong sama orang lain selama latihan. Karena kalau ngomong nanti kamu takutnya ketelepasan ngomong. Lagi latihan kamu ngomongin orang, kamu ngomong gini gitu kan ya. Nah, jadi sila kita yang keempat itu musyawadah ya. Udahlah, jangan banyak ngomong lah kalau nggak perlu ya. Terus jangan ngomongin orang, jangan jelek-jelekin orang, jangan ungkit-ungkit kesalahan orang, jangan sebarluaskan kesalahan orang yang cuma sekali dua kali kita bicarakan beribu-ribu kali gitu. Ya udahlah, jangan begitu. Ya, kalau bisa jadikan mulut itu jadi diam itu emas. Ya, diam itu emas, noble silent, noble silent. Ya, kalau ditanya ya sautin, tapi kalau nggak ditanya jangan kepo gitulah. Orang nggak tanya dicariin. Kamu mau dengar nggak? Kamu mau dengar nggak? Capek ya. Nah itu musyawadah, nanti kita lewati, kita udah tidak musyawadah lagi, tapi kita benar-benar menjaga mulut. Ya, kalau nggak penting ya udahlah, jangan diomongin, noble silent. Yang kelima, kita sudah tidak mengkonsumsi apapun yang membuat kesadaran kita terganggu jadi lemah, tapi kita malah berlatih memperkuat kesadaran. Bagaimana caranya? Ini yang akan kita kerjakan setelah ini. Kita berlatih memperkuat kesadaran. Meditasi. Meditasi adalah cara di mana kita bukan ingin membuat lemah kesadaran, tapi ingin memperkuat kesadaran. Itu dia caranya kita berlatih. Inilah yang disebut mahakusala, mahawipaka. Bante minta tolong Edi ini tagin lagi Edi, karena nanti Bante di sini akan bicara membahas tentang sedikit meditasi, ya tentang samatha vipassana, agar nanti Anda tidak salah paham, ya. Anda nanti tidak menjadi pengikut fanatik satu metode ini itu. Karena saya lihat terus Edi, maha naik sedikit, turun sedikit. Naik lagi, sorry Edi, naik Edi, terus. Dah, sudah, oke. Nah, di sini saya mau kasih tahu kepada Anda tentang meditasi, ya, tentang samatha dan vipassana. Tidak ada yang salah dengan keduanya, nggak ada yang jelek, dua-duanya bagus, ya, karena dua-duanya saling terkait. Ya, saling membantu dua-duanya. Tapi kan kita kadang-kadang suka gitu ya. Kadang-kadang kita suka bilang, samatha yang lebih bagus, vipassana yang lebih bagus. Kadang-kadang malah seperti gitu. Malah ada kelompok-kelompok sekarang meditasi. Bante perhatiin gitu.
Karena kan Bante sering ke tempat retret. Kalau yang vipassana kumpulnya sama yang vipassana. Iya, yang samatha kumpulnya sama-sama samatha. Ya. Terus vipassana pun nanti kalau yang sama ini beda lagi. Sama yang sini beda lagi. Ya, jadi bukan otaknya yang sempit, dengkulnya sempit. Ya. Jadi kita meditasi bukan untuk jadi kebersamaan, malah kita jadi fanatik. Iya, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Kita meditasi bukan untuk jadi orang yang fanatik. Karena fanatik itu ciri-ciri orang punya pikiran sempit. Hatinya sempit. Ya, dan orang fanatik itu biasanya batinnya nanti bisa muncul kebencian. Atau bisa muncul kesombongan. Kenapa bisa begitu? Karena dia merasa metode saya yang paling betul. Kamu nggak betul. Iya. Kalau kita bilang orang lain nggak benar, kita sendiri belum benar sebenarnya mah. Ya. Nah, di sini saya ingin kasih tahu kepada Anda, tidak ada yang salah dengan samatha, tidak ada yang salah dengan vipassana, karena manusia lahir dengan kecenderungan yang tidak sama, ya, dengan kualitas yang tidak sama. Ini kalau Anda mau tahu di Abhidhamma, mana yang samatha, ini dia samatha, Bapak sekalian. Ini dia samatha, yang merah. Ini juga samatha. Bedanya, ini yang rupa jana, ini arupa jana. Apa maksudnya Bante? Kalau yang rupa jana, nanti kalau dia mati, dia jadi rupa Brahma. Kalau rupa jana, dia kalau mati nanti jadi arupa Brahma. Itu aja bedanya. Ya. Tapi sampai di sini, nanti mereka akan masih mungkin setelah mati, nanti lama-lama merosot lagi, jatuh ke alam rendah. Ini bukan pemasuk arus. Ini masih akan mungkin terjebak dalam samsara lagi. Ya. Kalau Anda ingin keluar dari samsara, di sini mulanya. Ke vipassana namanya. Ini lokutara cita. Ini masih masuk duniawi. Ya, alam Brahma masih terkena hukum perubahan, tidak kekal. Tidak kekal. Jadi di sini bulatan-bulatan ini, kalau Anda suka meditasi samatha, sekarang saya akan kasih teorinya. Biar Anda nanti nggak banyak berdebat tentang samatha, pusing lah. Masa meditasi berdebat mulu? Iyalah, meditasi mah nggak perlu diomongin, nggak perlu diperdebatkan. Kalau kita masih berdebat, nanti kita takutnya kalau kita kalah jadi keki, kalau menang jadi sombong. Iya, meditasi itu cukup dikerjakan saja. Ya, lakukan saja meditasi itu. Dan harus ada caranya. Gimana caranya meditasi yang baik? Dimulai dari kebiasaan Anda sehari-hari. Bukan cuma Anda duduk di tempat retret, kemudian Anda ingin dapat hasil maksimal sesuai harapan Anda, itu mimpi. Semua butuh proses panjang. Nggak bisa bikin kue tiba-tiba jadi blok, jadi kue, yang nggak bisa begitu. Ada prosesnya. Dan untuk Anda bisa mengerti samatha, keseharian Anda sangat penting. Keseharian Anda sangat penting. Kenapa Bante bilang sangat penting? Aloba, adosa itu penting kode. Amoha itu penting. Kalau Anda setiap hari hidup dengan loba, dosa, moha, jangan harap Anda bisa maju dalam samatha. Nggak mungkin. Logika saya nggak nyambung. Ya, saya harap logika Anda juga nggak nyambung. Kenapa bisa begitu? Karena yang namanya spiritual, meditasi ini murni tentang pelepasan. Tidak ada keinginan apapun ada di situ. Yang Bante bilang tadi, kerja spiritual ini, kerja dhamma ini benar-benar murni ketulusan hati. Anda tidak ada pamrih apa-apa dengan Buddha. Anda namaskara, bukan ingin dapat apa. Anda baca parita, Anda jaga sila, bukan ingin dapat apa-apa. Ya. Semuanya untuk diri Anda sendiri, untuk modal Anda, agar praktek Anda bisa lebih maju. Nah, dari keseharian Anda, nanti akan sangat berarti untuk praktek Anda. Ya, namanya acinya kama. Pernah dengar? Kama kebiasaan. Kama kebiasaan. Kalau kita dalam kebiasaan hidup penuh dengan loba dosa moha, waktu Anda meditasi pun pasti otaknya penuh loba dosa moha. Anda akan mengejar, Anda akan menghindar, selalu begitu. Dan Anda selalu ada pamrih. Anda bodoh, tidak bisa membedakan bagaimana harusnya meditasi. Itulah keseharian kita sangat mempengaruhi nanti
meditasi kita. Kalau Anda setiap hari hidup dengan aloba, adosa, amoha, Anda biasa melepas. Ya, Anda biasa melepas. Terus Anda biasa punya sila bayi. Anda hati-hati apa. Nanti ketika Anda meditasi, gampang melepas. Gampang melepas. Anda duduk aja, Anda nggak ngarepin apa-apa. Mau 1 jam, 2 jam, nggak dapat juga nggak masalah. Emang nggak ngarep sih? Dapat, alhamdulillah. Ya nggak masalah. Nggak dapat sih nggak apa-apa. Tapi pandai pikir nggak bakal nggak dapat, pasti dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Ya, kalau kita diam, duduk, minimal kita cuma dapat tenang juga udah cukup. Ya nggak? Karena buat saya meditasi adalah istirahat. Ya, buat saya meditasi adalah istirahat. Di mana saya bisa istirahat dalam damai, nggak mau apa-apa, udah cukup. Mau belajar hidup cukup, selesai sudah. Kalau dapat bonus, ya itu mah kerja saya. Ya, apresiasi atas apa yang saya kerjakan. Jadi ketika Anda bicara semata, saya kasih tahu, awalnya bukan di sini bulatannya. Awalnya dari awal Anda, keseharian Anda. Ya, dari yang tadi Bante bilang, hindari dulu loba, dosa, moha. Anda tinggalkan itu pelan-pelan. Kemudian Anda kembangkan aloba, adosa, amoha. Lembutkan dulu hati Anda. Bersihkan dulu hati Anda, siapkan dulu lahan Anda. Kalau Anda ingin tanam pohon, nanti pohon itu ingin tumbuh subur, buang semak belukar. Kalau Anda tanam pohon, bibitnya bagus, tapi nanamnya di semak belukar, matilah pohon. Nggak bisa tumbuh bagus ya. Maksud Bante, bersihkan dulu semak belukar di sini. Bersihkan dulu semak belukar pikiran kita. Baru kita tanam. Nanti kita mungkin akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dana itu penting, pelepasan itu penting, sila itu penting ya. Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, jangan bikin karma buruk ya. Nanti setelah itu barulah kita bicara tentang samatha. Ya. Karena samatha ini beda lagi dengan vipassana. Kalau samatha itu untuk ketenangan. Untuk ketenangan. Kalau vipassana bukan cuma untuk ketenangan, tapi juga untuk kebijaksanaan. Kalau buat Anda lebih berharga mana? Kan tadi saya tanya tuh, senang sama tenang bagusan mana? Tenang. Tenang sama bijaksana bagusan mana? Oh ya udah. Iya memang begitu, jalannya begitu, runtunannya begitu. Kalau di Abhidhamma, kita diajak untuk cari senang dulu, oke, tapi senang gak cukup. Ada lebih tinggi dari senang namanya tenang, oke silakan cari tenang. Tapi tenang gak cukup, ada yang namanya bijaksana, ya. Itu lebih penting daripada tenang. Karena tenang, kadang-kadang kalau Anda nggak mengerti, kadang-kadang terlalu banyak syarat. Terlalu banyak syarat tenang itu. Anda misalnya menuntut ini, menuntut itu untuk tenang, seperti gitu. Tapi kalau samatha, Anda tidak harus menuntut apa-apa. Ya, Anda cuma menjalani saja, terima saja, Anda pasti tenang. Orang selalu tanya sama saya, Bante, bagaimana Bante biar di hutan hidupnya nggak takut? Saya bilang satu syaratnya, harus berani. Saya bilang, bagaimana mesti berani Bante? Jangan takut. Biasa ya, cuma diudak balik. Ya, saya bilang kalau kita ingin hidup tenang di tempat yang nggak tenang, jangan pakai pikiran. Kalau kamu hidup pakai pikiran di tempat paling tenang pun kamu akan khawatir. Tapi kalau kamu hidup pakai kesadaran, mau tempat serem seperti apa, nggak ada urusan. Ya, kalau pakai kesadaran nanti tenang hidupnya. Jadi kalau Anda nanti ingin hidup tenang, ingin meditasi Anda tenang, Anda boleh tenang di tempat meditasi Anda, ya, di tempat-tempat yang mungkin representatif, pendukung. Tapi itu buat saya itu bukan tenang. Karena tenang seperti itu, tenangnya terkondisi. Ya, semuanya sudah diciptakan. Tenangnya sesungguhnya kalau Anda sedang ada di hutan terbuka sendirian, tidak ada siapa-siapa. Ya. Jadi kalau Anda sudah merasa hebat, ya latihan, ayo ikut saya nanti. Ya, saya pengen tahu sampai di mana batas ketenangan Anda. Ya, apakah tenangan Anda selama ini karena ada tembok yang melindungi Anda? Ya, tempat saya nggak ada tembok. Ya, jadi yang namanya ketenangan itu teman-teman saudara sekalian harus kita ciptakan di luar dulu, baru dia kita bisa bawa ke dalam. Kalau Anda nggak bisa ciptakan ketenangan itu di luar, Anda nggak akan bisa bawa dia ke dalam. Susah, sulit luar biasa.
Ya. Dan kalau tenang Anda masih sangat bergantung kepada faktor-faktor eksternal, itu tenang Anda semu, Anda bukan tenang yang sesungguhnya, tenang Anda palsu. Ya. Kalau Anda bisa punya tenang sendiri di sini, dimanapun itu gak ada masalah. Ya, itulah manfaat nanti orang latihan seperti itu. Bukan di latihan di tempat-tempat yang kondusif. Ya, latihan di tempat-tempat yang menantang itu akan sangat membantu ketenangan kita. Ya, karena salah satu tujuan saya latihan meditasi, saya bagaimana bisa melampaui rasa takut saya. Ya, karena sebagai manusia sama seperti Anda, saya juga masih punya rasa takut. Ya, dulu, tapi sekarang bodoh lah. Mau mati-mati lah terserah. Ya, bukan saya sombong ya Bapak sekalian, bukan saya sombong nantang mati enggak. Ya, enggak ada masalah buat saya. Bagaimanapun hidup dimanapun saya siap. Ya, makanya saya bilang kalau Anda sudah mau latihan, ya bolehlah latihan sama saya nanti. Ya, tapi tekan dulu sama keluarga. Mati saya nggak tanggung jawab. Ya, jadi namanya samatha dan vipassana di sini ada. Sudahlah, jangan diperdebatkan lagi. Ya, praktekkan saja. Biar orang yang mau samatha biar, ya nggak apa-apa. Itu kan hak dia. Ya, biarlah orang yang mau vipassana, biarlah nggak apa-apa. Syukur-syukur yang samatha vipassana duduk sama-sama ya. Ya, kan jadi indah kan? Kalau nanti ya pisah-pisah gitu ya gimana? Karena acanca itu dia samatha vipassana. Buat acanca itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, nggak ada masalah. Kamu mau samatha ya silahkan. Kamu mau vipassana ya silahkan. Karena ya itulah kebutuhan. Kebutuhan pribadi, nggak bisa diintervensi. Ya, ini Bante bicara samatha. Samatha ada 1, 2, 3, 4. Ini jana. Ini jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, jana 5. Kalau belajar abadami sama Bante, entar kita bisa sampai jana 5. Bet teori. Ini jana. Jana itu yang 1 itu ada 5 faktor. Anda pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak 5 faktor jana? Apa? Ada 5 faktor. Boleh nyontek kalau mau. Ada witaka, ada wicara, ada piti, ada suka, ada ekagata. Itu jana yang tingkat 1, masih kecil. Karena masih suka. Kalau jana 5, tidak main witaka, wicara, piti, suka, nggak main. UPK ekagata. Iya, UPK ekagata semua. Ini UPK ekagata. Arupa semua UPK ekagata. Nggak main witaka, wicara, piti, suka udah nggak main, ditinggal. Suka ditinggal sama dia semua. Piti ditinggal. Suka ditinggal. Kalau kita hidup dalam keseharian masih mengejar-ngejar kesenangan indria, piti pasti dilekati. Karena kesenangan indria aja dia masih lekati, apalagi piti yang lebih nikmat dari kesenangan indria, pasti dia akan lekati. Kalau dia melekati piti, mentoklah di situ. Ya. Kalau dia dalam keseharian dia masih mencari kesenangan-kesenangan pribadi, kesenangan-kesenangan batin ya. Nanti ketika dia bersuka, dia pasti akan mentok di situ. Merasa sudah sampai nibbana. Padahal nggak seperti begitu. Ya, kalau yang namanya jana yang paling tinggi ini di teori ya, yang Bante pelajari di Abhidhamma Sanggaha, itu yang paling maksimal adalah UPK ekagata. Ya. Dan untuk bisa sampai seperti itu, keseharian Anda sangat menentukan. Sudah sampai di mana UPK Anda dalam keseharian? Ya, kalau di keseharian Anda masih marah-marah, Anda masih gampang tersinggung, Anda masih gampang terprovokasi sama orang, Anda rapuh, jangan harap Anda bisa mengerti jana. Susah, Bapak sekalian, susah sekali. Ya, karena jana ini murni tentang keheningan. Dia muncul dari keheningan. Ketika batin kita tidak menginginkan apa-apa, tidak mengejar sesuatu, ketika batin kita tidak menghindari apa-apa, yang ada cuma kediaman murni, nanti yang namanya piti pasti akan dengan datang sendirinya. Ya, nanti akan datang, suka pun akan datang. Sesuatu yang sulit akan datang tanpa diundang. Berarti sudah alamin itu. Tapi bukan jana, sorry, takutnya Anda pikir Bante sampai jana, enggak. Bante orang biasa. Tapi Bante mau kasih satu contoh kasus di mana keheningan itu bisa mengundang sesuatu yang mungkin tidak bisa diundang. Ngerti nggak maksud saya ngomong?
Keheningan itu bisa mengundang sesuatu yang tidak bisa diundang. Kalau Anda undang, berarti Anda nggak hening. Anda ada maunya. Ya. Tapi ketika Anda hening, dia bisa datang tanpa diundang. Saya dulu pernah meditasi. Belajar sih, masih biku baru. Saya dulu pernah tinggal di satu wihara. Di belakang wihara itu dulu ada pohon bodhi besar ya. Saya mau niru Pangeran Siddhartha. Meditasi di pohon bodhi. Dulu saya meditasi sama Bante Cakra yang sekarang ada di Seribu Dolok Bante. Ada Seribu Dolok di Sumatera. Bante Cakra itu kawan saya dulu. Saya meditasi dengan Meci yang sekarang jadi Ayak Hanti. Saya meditasi bareng dengan Bante Jana yang sekarang ada di Sodong. Saya meditasi bareng dengan Bante Ati Jagaro. Dulu saya sama mereka kawan-kawan seangkatan bareng-bareng. Ya, saya kepala sukunya. Kita meditasi sama-sama di pohon bodhi, kita lingkari pohon bodhi, kita sama-sama diam. Ya, saya diam, teman-teman saya diam. Makin malam saya dengar Bante Cakra. Ya, saya tahu ada apa Bante? Hantu Bante. Ya, benar ada kuntilanak dia bilang. Saya bodoh amat lah, saya juga manusia. Ya, enggak, ya udahlah abaikan Bante. Itu enggak apa-apa saya bilang, enggak usah takut saya bilang. Dia enggak ganggu kita, dia senang kita latihan saya bilang. Nah, itu diabaikan. Dia datang tanpa diundang. Satu. Dua, ada lagi yang datang tanpa diundang. Ketika saya mulai diam hening, tiba-tiba saya merasa tangan saya ada yang nyentuh. Tapi tangannya kecil, yang nyentuh saja, dingin, saya kerasa sekali. Ya, kayak tangan orang muda, orang kecil. Tapi saya bilang, oh ini bukan apa-apa, oh ini tikus nih pasti ini. Ya, karena tangannya kayaknya bersih, dingin ketika sentuh saya. Terus dia pegang-pegang saya diam aja. Ya, pas saya nengok ke bawah, saya jentikin ini saya, tik, kabur tikus. Ya, tikusnya kabur. Ya, terus saya diam lagi. Saya hening lagi. Kalau menurut Anda, bisa nggak saya panggil, tikus nih Bante udah diam lagi nih, datang sini, bisa nggak? Seperti itulah tipiti. Jangan bicara jana dulu. Jana itu susah sekali. Ya, piti itu muncul dari keheningan ketika batin kita, fisik kita tidak bergerak. Nanti dia akan muncul piti, tapi kalau ketika piti muncul Anda bergerak, hancurlah sudah. Hancurlah sudah. UPK Anda hilang. Ya, nah ini paling penting buat Anda. Kita boleh bicara jana panjang lebar, tapi kalau keseharian Anda masih ketika Anda dipuji, Anda euforia, Anda dicela, Anda sakit hati, ya jauhlah dari piti. Jauhlah dari piti. Anda masih beriak-riak. Masih beriak-riak. Jadi kalau bicara meditasi, saya lebih suka bicara keseharian kita dulu seperti apa. Ya, karena itu jadi cermin buat saya, teman-teman sekalian. Dan kita tidak bisa membohongi orang dengan pencapaian kita. Jangan kita bicara, ya, tapi kita dalam keseharian kita tidak bisa buktikan itu. Jadi kalau Anda ingin bicara meditasi, Anda harus balik ke awal dulu. Balik ke awal dulu, karena selama ini kita sudah salah langkah. Salah jalan kita. Kita mau cepat pakai jalan instan, tapi kita tidak mau prosesnya seperti apa. Dan masalahnya kita nggak tahu prosesnya harus seperti apa. Semua harus dimulai dari kerendahan hati, semua harus dimulai dari kesederhanaan, semua dimulai harus dari ketulusan, dari penerimaan, semua dari situ. Semua dari situ. Dan itu bisa dilihat dari Bante bilang tadi, kayak pasadi, kita pasadi, kayak lahuta, cita lahuta, muduta, kamanyata, pagunyata, ujukata. Yang 6 itu adalah syarat mutlak kalau Anda ingin samatha. Ya, syarat mutlak harus di situ, dan itu harus nampak di keseharian Anda. Kalau Anda bisa nampak dalam keseharian, duduk Anda akan lebih mudah. Anda tinggal masuk aja. Ya, tinggal masuk aja, karena Anda sudah punya aksesnya. Di keseharian Anda sudah punya aksesnya. Jadi witaka, wicara, piti, suka, ekagata itu adalah faktor-faktor jhana. Kalau di buku gampang sekali menjelaskannya Bante. Ya, karena witaka itu katanya usaha awal untuk mengarahkan kesadaran kita kepada satu objek. Misalnya ini botol aqua. Witaka itu saya suruh Anda lihat ini. Ketika Anda matanya ke sini itu witaka. Wicara,
Jangan alihkan perhatian Anda dari sini. Itu wicara. Ya. Piti, ketika Anda perhatikan ini terus, kemudian Anda timbul kegembiraan. Itu namanya piti. Tapi siapa yang bisa ngeliatin botol timbul piti? Ya, nggak ada. Ya, nggak ada. Piti itu nanti dimulai dari fisik. Ya, nanti batin Anda akan ringan dulu. Batin Anda akan ringan dulu yang saya bilang tadi, di yang bulatan yang tadi itu, muduta. Lahuta muduta, ringan, riang. Tubuh Anda akan hilang. Anda duduk, tapi Anda tidak merasakan duduk. Anda seperti tidak menyentuh alas duduk. Batin Anda ringan. Efeknya, tubuh Anda akan ringan. Tubuh Anda ringan. Ketika tubuh Anda ringan, nanti Anda akan dapat piti. Piti sudah dapat, nanti suka dapat. Suka dapat, nanti UPK pasti akan berkembang. Tapi lepaskan piti. Lepaskan suka, nanti masuk ke UPK. Kalau sudah masuk ke UPK, siap-siaplah jadi saleh. Ya, tinggalkan dunia pasti. Ya, karena semua yang berbau dunia untuk hal seperti itu udah gak menarik lagi. Batin Anda nanti akan ada di persimpangan jalan. Anda harus memilih untuk apa Anda hidup. Ya, karena orang kalau meditasi yang sesuai, kalau dia makin maju, nanti dia akan dihadapkan pada buah si malakama. Ya, buah malakama. Di mana Anda harus memilih jalan hidup Anda. Ya, dan ketika Anda berani memilih, perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Baru dimulai. Nah, itu di sini nanti Anda akan tahu ya tujuannya apa kita latihan sebenarnya. Bukan ingin mendapatkan apa-apa, tapi ingin melepaskan diri dari lingkaran samsara. Itu dia. Dari sini nanti semuanya, kalau sudah di sini, maaf teman-teman sekalian, kita tidak bisa bicara pikiran lagi. Yang kita lakukan cuma hidup dengan kesadaran. Cuma aduh susah, hidup dengan kesadaran susah. Ya, apalagi kita masih bersosialisasi, kita masih bekerja, kita harus punya banyak kewajiban sebagai orang biasa untuk bisa sampai ke sini. Aduh ampun, susah sekali. Ya, kalau Anda ingin sampai ke sini, kalau Anda punya suami, tinggalkan. Jangan juga. Ya, yang punya istri ya tinggalkan. Tapi yang nggak bisa, Anda nggak bisa dengan cara seperti itu. Karena nanti akan dihantui rasa bersalah. Bereskan dulu urusan Anda. Ya, urusan dunia Anda bereskan dulu, barulah Anda nanti bisa latihan dengan gamblang, dengan gampang, dengan mudah. Ini samatha. Ya, samatha objeknya cuma satu dan Anda harus fokus di situ. Tidak boleh lari dari situ. Ya, tapi kalau Anda tidak memahami samatha dengan baik, nanti Anda akan kaku jadi manusia. Ya, kaku sekali. Anda tidak hirau dengan yang lain. Anda cuma mementingkan diri Anda sendiri. Anda tenang, tapi Anda nggak mau tahu yang lain. Bahkan Anda bisa memaksakan kehendak. Anda ingin tenang, tapi orang lain juga nggak boleh semaunya gitu. Anda bisa orang lain larang nih, bisa. Jangan nyetel TV ya, papi mau meditasi dulu. Ya, Anda jadi bisa jadi arogan. Ya, dan jangan kalau Anda salah pahami nanti bahaya buat Anda. Ya, dalam sisi buruknya Anda nanti bisa jadi sangat sombong. Ya, satu, Anda belum bebas dari samsara. Anda belum mengerti apa yang Buddha ajarkan sesungguhnya. Ya, kalau samatha nanti kita akan terpaku di situ. Kita masih terjebak dalam paham atta katanya. Untuk berkembang, untuk melampaui itu, nanti kita masuk ke sini. Ke satipatthana. Namanya vipassana. Kalau vipassana, nanti kita diajarkan bagaimana kita bisa memahami hukum tilaksana. Di sini, saat ini. Anicca, dukkha, anatta. Dukkha di sini bukan berarti penderitaan fisik lagi. Bukan berarti penderitaan batin lagi. Semua yang berkondisi adalah dukkha. Bukan masalah fisik batin lagi mainnya ini mah. Ya, ini lebih tingkat tinggi, teman-teman sama sekalian. Jadi di sini kalau Anda ke samatha, anicca sangat jelas. Anatta sangat jelas. Walaupun kita belum jadi arahat punya, tapi kita pasti akan punya pemahaman itu. Anicca sangat jelas. Karena kalau kita hidup dengan vipassana, semua panca indera kita aktif. Kita hidup dengan penuh kesadaran. Dan objeknya bukan cuma nafas.
Semua fenomena fisik, semua fenomena batin itu adalah objek kita. Dan semua fenomena pasti berubah. Entar kita praktekin. Ya, entar kita praktekin, Anda jangan main desa mata, Anda buka hati Anda buka indera Anda pasti objeknya pasti nanti akan berubah. Pasti akan berubah. Awalnya di napas dulu nih, kita napas masuk, napas keluar. Tapi saya yakin, kalau Anda hening, suara AC nanti pasti akan jelas. Ya, ketika Anda mengamati napas masuk, napas keluar, Anda bisa mendengar suara AC, bisa mendengar suara teman Anda yang berubah posisi bergerak, bisa mendengar suara mobil di luar sana, bisa. Kalau Anda di hutan, suara makin banyak. Binatang malam banyak sekali. Nanti objeknya begitu banyak. Ya, dan mereka bisa seolah-olah saling berdekatan atau bisa-bisa seolah saling menyatu, tapi sebenarnya tidak saling menyatu. Mereka semua terpisah. Jadi kalau kasamata, Anda akan terpaku di satu objek, ya. Tapi kalau vipassana, nanti objeknya sangat banyak. Dan objek itu anicca. Dia selalu berubah. Anda tidak mencari objek. Anda cuma mengalami saja. Ya, selalu akan ada objek. Ya, dan objek itu akan selalu datang pergi dengan sendirinya. Apa yang datang pergi dengan sendirinya itu adalah anatta. Kita tidak bisa atur dia. Bisa nggak nih kita meditasi, duduk, bilang, jangan kesemutan dulu ya, 1 jam aja, bisa nggak? AC jangan suara ya, bisa nggak? Bisa. Bisa kita atur kalau kita meditasi semuanya akan baik-baik saja. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau vipassana, ini indah sekali. Ada yang namanya satipatthana. Kaya nupassana satipatthana. Wedana nupassana satipatthana. Ada cita nupassana satipatthana. Ada dhamma nupassana satipatthana. Ada 4 itu. Ada 4 itu. Kaya ini nanti kita mengamati tubuh. Ya kita amati. Ada wedana mengamati perasa. Seperti itu. Ada cita. Ada apa? Toilet ya? Oh. Berarti kira ada kebakaran nih. Buru-buru. Iya. Berarti ngomongnya kelamaan sih ya. Mereka belet jadi. Atau minumnya kebanyakan juga. Nanti sekarang kita, daripada kita banyak ngomong, mendingan kita praktek. Ya, tapi saya juga nggak jamin, entah kita praktek, kita akan langsung mengerti, saya juga nggak jamin. Karena saya juga mengertinya lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, ini masih dalam batas lokia. Kalau saya bicara anicca dukkha anatta, bukan berarti saya sudah melampaui lokia, bukan. Saya masih di lokia. Ya, masih jadi orang biasa. Tapi sudah muncul pengertian, oh ini anicca, oh ini anatta. Gitu. Ya, segala sesuatu yang terjadi itu di luar kondisi kehendak kita. Kita nggak bisa ngatur apa-apa meditasi. Dia datang sendiri, dia berlangsung lama enggaknya juga tergantung dia sendiri. Kita nggak bisa intervensi. Ya. Dia hilang pun dia hilang sendiri. Kita nggak bisa suruh. Gitu. Kalau kita bisa sesuatu itu, nanti menghadapi kenyataan hidup, ya sudah, memang hidup mesti berubah. Baik buruk di luar kehendak kita. Baik buruk di luar kuasa kita. Semua yang main karma. Hidup sesuai dhamma ya harus seperti itu. Jadi kita hidup apa adanya, kita hidup sesuai dengan kebenaran saat itu. Yang saya bilang tadi, kebenaran saat ini bukan berarti segala sesuatunya harus selalu seperti yang kita mau. Ya, bahkan bisa terbalik. Kebenaran saat ini kadang-kadang kitanya sebenarnya nggak mau. Tapi mau nggak mau, sudah ada di depan mata. Mau diapain lagi? Yang paling penting, ya sudah berdamai saja dengan kenyataan itu. Ya, dengan cara seperti itu mudah-mudahan nanti latihan kita nggak sia-sia ya. Nggak sia-sia, latihan kita nanti bisa membuat kita menjadi lebih tenang, lebih ringan batinnya, lebih mudah bahagia. Ya, lebih luas, lebih toleran, lebih lentur, ya, mudah-mudahan lebih cekatan lagi, bisa membedakan mana benar, mana salah, mana yang patut, tidak patut, ya. Mudah-mudahan juga nanti kita punya ketulusan dalam mempraktekkan dhamma di keseharian. Dengan cara seperti itu, saya yakin tinggal dimanapun Anda pasti bahagia. Ya, bukan cuma manusia yang akan menyukai Anda. Ya, nanti banyak wijin pasti ikut Anda. Ya, banyak-banyak wijin yang suka kepada Anda. Karena kalau orang latihan benar, praktek dhamma benar, itu diumpamakan seperti pohon beringin yang rimbun. Tempat berteduh bagi banyak makhluk.
Tapi kalau Anda latihan dhamma yang salah, Anda jadi angku, Anda seperti pohon kelapa yang disambar petir. Hangus sendirian, nggak ada orang bisa berteduh di bawahnya. Karena ya itulah, panas terus. Ya, oke, bangkunya singkirkan, kita latihan di lantai.